Hello guys, welcome back to Pre-Workout Podcast by PowerTanix.id bareng gue Ihsan dan Coach Anggi. Dan kali ini kita kedatangan tamu dua coach hebat. Yang satu owner dan founder dari sebuah gym ternama di Palembang, mantan bos gue. Dan satu lagi merupakan manajer di sebuah fitness studio ternama di Jakarta. Terus kita langsung welcome aja sama Coach Anjani dan Coach Rian. Sebelum kita Hai, masuk hai, ke hai. topik pembicaraan kita hari Halo, ini, kita pengen kenalan dulu sama dua coach ini. Coba dimulai dari siapa dulu deh? Coach Rian atau Coach Anjani? Coach Rian yang sebagai senior. Waduh, Silakan. senior lagi. Oke, semuanya. Halo semuanya. Coach Isan, Coach Anggi, Coach Anjani, semuanya. Sebelumnya thank you untuk kesempatannya bisa ngobrol di sini ya. Jadi teman-teman, namaku Rian. Jadi aku salah satu, gym owner lah sebutannya mungkin ya lebih enaknya gym owner. Gymku di Palembang, namanya Olympus Lifting Club. Pertama kali berdiri 2017, sampai sekarang masih running dengan baik. Gitu. Mantap. Oke, thank you semuanya sudah mengundang. Aku Anjani, biasa dipanggil Jani. Sebenarnya roleku mungkin lebih kayak general manager aja sih, kayak nge-manage secara general operasi bisnisnya Level, brand dari Singapura yang masuk ke Indonesia di tengah pandemi kemarin. Tapi sekarang aku juga ngepantau expansion-nya di Indonesia maupun di Singapura dan di region overall. Dan ya, aku bisa bilang business operator lah ya. Kita sama-sama di apa section business operator. Ya, salam kenal untuk semuanya yang mungkin belum ketemu. Salam kenal. Salam Nah, kenal. Coach Rian ini dia dulu mantan bos gue. Kalau kalau nggak salah kurang lebih setahun ya, ya Coach. Ya, ya, setahun Di lebih, setahun di lebih. di Olympus. Dan nih kalian berdua tuh punya kesamaan. Sama-sama bangun gym di masa pandemi. Satu di Palembang, terus posisinya jauh banget dari kota, satu lagi di tengah kota, tapi lagi pandemi parah-parahnya. Boleh diceritain nggak gimana kayak proses kalian waktu pas pandemi gitu? Pada waktu pandemi gimana tuh prosesnya? Mulai dari Mungkin siapa? dari, Dari Coach Rian dulu aja. Oke, dari aku dulu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau pas pandemi sih Olympus enggak juga sih, Coach. Sebenarnya kan kita itu 2 tahun sebelum pandemi, justru Oh, dua 2017 tahun kan ya. sebelum pandemi ya? Yes, 2 tahun sebelum pandemi. Ya, jadi seperti gym pada umumnya ya, 2017 running, 25 Desember. 25 Desember pas Natal ini enak sebenarnya ngingetin ulang tahunnya Olympus ya, pas Natal aja sebenarnya. Ya, layaknya gym seperti biasa ya, running seperti biasa, kemudian dengan naik turunnya ya, up and down-nya. Dan benar kata Isan juga, karena memang lokasi gymku tuh jauh, jadinya memang kepikiran kayak, aduh ini nggak bisa kalau pakai sistem konsep gym pada umumnya, kita tuh nggak punya, orang tuh males ngapain jauh-jauh ke sana, kalau misalnya sama aja kalau yang deket di kota juga ada kan. Itu, jadi awal mulanya itu, ya pandemi datang ya, itulah sih, tutup, karena kemarin juga sempat lockdown, tutup, ya benar-benar tutup, literally tutup, benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, tapi kesempatan tutupnya, maksudnya kesempatan tutupnya dipakai buat renov. Entah kenapa ada investor aja yang yakin dengan konsep kayak gini. Jadi mau nggak selama tutup, mumpung libur nih, daripada nanti pas udah running mau tutup lagi kan repot tuh. Ya udah sekalian aja kita kita renov lebih besar lagi, kita perbaiki lagi. Ya itu setelah pandemi, bukan setelah pandemi juga ya, waktu itu masih pandemi, tapi ya setelah lockdown itu ya, setelah lockdown selesai ternyata bagus, terutama waktu Isan juga masuk pada waktu itu. Jadi aku juga pada waktu itu semuanya di solo karir ya, benar-benar CEO ya, Chief Everything Officer. Jadi Isan masuk, itu banyak banget juga ngasih insight menarik di Olympus yang tadinya ala-ala lompat-lompat nggak karuan, jadi tiba-tiba jadi berubah full strength training dan sampai sekarang masih kepake gitu. Gila sih. Kalau level mungkin sedikit berbeda ya, karena waktu itu mungkin sedikit konteks kalau level itu kan sebenarnya brand dari Singapura. Kita udah per tahun depan kita udah 10 tahun jalan di sana. Jadi udah apa ya, brand lumayan sepuh gitu ya. Dan mereka baru expand ke Indonesia itu di tahun 2020 rencananya pada saat itu. Memang vision-nya Level itu kan memang menjadi brand regional gitu di Asia Tenggara gitu ya, kita mulainya. Dan pada saat itu aku di-hire sama Level
pas sebelum pandemi kayak Maret gitu kan. Maret, Hmm. 2020 itu aku join, Level untuk, meng-expand bisnisnya ke Indonesia. Pada saat itu aku, posisinya sebagai country manager di startup fitness yang lain, dan mungkin posisinya aku udah cukup yakin bahwa aku bisa bawa brand-nya ke sini, eee, tapi pada saat itu aku nggak pernah, buka gym fisik gitu ya, selama ini kan aku lebih ke startup, lebih ke tech gitu ya, lebih ke aplikasi, dan pada saat itu, bosku bilang kayak, "Nggak apa-apa kok, kita bakal nemenin kamu, kita bakal bolak-balik dari Singapura ke Jakarta, tiap bulan untuk nemenin kamu renovasi, bikin PT-nya dan lain-lain," gitu kan. Aku udah mengiyakan, aku udah tanda tangan kontrak, pandemi gitu kan. Aku berasa dijebak sih sebenarnya. Berasa dijebak karena abis itu kayak aku bener-bener ngerjain itu semua sendiri. Awalnya kita mikir, "Oh bakal tutupnya mungkin 3 bulan," ya kan. Iya iya Eee, iya. tapi 3 bulan itu menjadi 3 tahun ya kan. Dan yang tadinya kita mau buka pas aku ingat banget itu lebaran. Lebaran, tahun 2020 itu di sekitar Juni, Juli gitu, tapi mundur mundur mundur, akhirnya kita buka di November. Renovasi kita itu sekitar 3 bulan, mungkin lumayan kehambat karena memang kita di tengah, kota kan, kita, berada di sebuah mall, jadi banyak banget restriction, eee, untuk kayak restriction kesehatan ya, ada protokol-protokolnya pada saat itu, banyak banget ketidaktentuan dan aku harus koordinasi juga ke timku yang di Singapura gitu. Karena kan kalau di Indonesia itu kayak nggak jelas banget kan. Kalau di Singapura tuh kayak jelas gitu, kayak, "Oke, kita tutup, ini regulasinya." Kalau di Indonesia tuh enggak gitu, kayak tiap minggu bisa berubah dan apa namanya, itu yang mungkin menjadi kendala terbesar kayak kapan aja bisa tiba-tiba buka, kapan aja bisa tiba-tiba tutup gitu. Dan, pas kita buka memang lumayan menyakitkan ya, karena kita, November 2020 kita buka, meskipun kita boleh beroperasi, nggak lama kemudian mungkin sekitar 6 bulan kemudian setelah kita buka, kita harus tutup dan tutupnya itu lumayan lama. Karena di Jakarta yang namanya kita di tengah kota, itu, satpol ya, kayak satgas itu kayak di mana-mana dan akhirnya kita bener-bener tutup 3 bulan, lebih I think, di mana kita nggak ada pemasukan sama sekali dan kita harus pivot, kayak kita harus datengin rumah klien-klien, kita harus ngerjain online, dan lain sebagainya, dan bener-bener kreatif banget, cari cara untuk tetap ngembangin bisnisnya, tetap namanya tuh relevan. Eee, karena Level itu brand baru dan bukanya pas pandemi, itu susah banget untuk yang namanya ningkatin brand awareness gitu kan. Beda kalau mungkin orang tuh udah buka, sebelumnya, udah punya pengikut gitu ya, terus tutup kayak masih mau nge-support gitu kan. Kalau kita kayak siapa yang mau nge-support gitu, kenal aja Iya, enggak betul gitu. betul. Jadi, itu lumayan challenging sih pada saat itu, tapi ya, puji Tuhan alhamdulillah kita, melewati masa-masa itu dan mungkin baru 1 tahun terakhir ini bisa dibilang kita buka seperti seharusnya, gitu. Nah iya, eee, Level sendiri kan, Jan, kalau dia kan lokasinya kan berada di mall ya, yang pasti Mhm, kan biaya sewanya kan gede banget tuh, pasti gede banget. Nah, bener kan? Jadi pas pas betul. pandemi kan berapa lama tuh waktu liburnya kalian? Bisa lebih dari 3 bulanan kan? Dari mulai proses pembangunan, terus akhirnya dia buka, terus akhirnya kena pandemi juga, buka jadi susah. Mhm. Terus apa yang menurut kalian membuat kalian tuh mau bertahan di situ? Kayak pengen ngelanjutin levelnya itu? Pada saat itu ya salah satu yang terbesar kontrak ya. Kontrak dan kita lumayan percaya bahwa tempat itu adalah tempat yang tepat buat, lokasi pertama kita, karena yang namanya ya waktu itu, aku menjadi konsultan utama untuk ngasih tahuin gitu kapan, dan di mana kita harus buka. Karena, posisiku pada saat itu memang, bosku cuman dengerin aja gitu apa yang aku, rekomendasikan. Of course itu menjadi tanggung jawab yang besar of course kan, karena harus mempertanggungjawabkan kita ada di mall dan sewanya pasti lebih gede daripada kalau kita di, tempat lain. Tapi yang menjadi benefit juga buat kita adalah, kita nggak harus berurusan dengan preman. Mungkin realitanya adalah kalau di Indonesia gitu ya, regulasinya seperti apa, tapi eksekusinya kayak apa gitu. Iya, betul betul. Ya, dan banyak gym yang, tetap beroperasional pada saat sebenarnya nggak boleh gitu. Ya itu, urusan masing-masing dan keperluan survival masing-masing kan. Cuman, kita nggak punya opsi itu sama sekali karena ya satu kita
di bawah pantauannya mall terus-terusan. Jadi kita benar-benar harus ngikut apa yang regulasi manajemen mall itu. Tapi di sisi lain karena ya aku harus mempertanggungjawabkan itu, ya solusinya adalah nego sih. Kayak itu berat di negonya aja, kayak nego-nego sama manajemen mall, gimana caranya kita bisa cari titik tengahnya buat kedua belah pihak, entah itu reduce rate untuk sewanya, atau mungkin pembayarannya itu kita push back setelah buka. Jadi itu benar-benar ngetes skill negosiasi sama mereka. Tapi kita juga nggak perlu berurusan dengan kayak satpol tiba-tiba ngegerebek for no reason gitu, kayak itu tuh banyak banget terjadi dan itu challenge-nya berbeda lagi sih menurutku. Jadi tantangan terbesar kalian ya mulai dari negosiasi sama mallnya, terus kayak menghadapi peraturan-peraturan pada waktu pandemi yang berubah-ubah terus ya. Tapi Iya. syukurnya juga bisa bertahan. Nah, kalau Coach Rian sendiri, Coach Rian, kan gymnya Olympus kan bisa dibilang blue ocean yang di ujung ocean. karena karena satu-satunya gym yang bentuknya modelnya kayak studio gym yang kelasnya itu functional training, ya kan? Tapi lokasinya itu nggak strategis lah. Itu menurut lo tantangan terbesarnya di daerah kayak gitu gimana? Tantangan terbesarnya ya. Ya, Wah, ini menarik sih. Bangun gym bukannya cari di tempat yang rame, malah tempat buang ya, jin, buang anak malah gitu ya. ya kan, betul, betul. Itu Iya, malah iya, iya, di iya. mana dulu di Jakabaring lagi. Iya sih, ya, si Jakabaring. Ya, ya itu tantangan sih sebenarnya dan bukan aku sengaja juga sih karena pada waktu itu memang kebetulan kita punya ruko di daerah itu aja sebenarnya patokannya itu aja sih. Jadi bukan saya ini jago sekali marketing, saya akan coba ilmu saya dibuka di jauh-jauh, enggak juga. Saya mah kalau ada kesempatan bisa buka tengah kota, saya mau buka di tengah kota. Cuman memang pada waktu itu memang aset kita ada di ruko itu, maksud cuman itu doang kan maksudnya. Jadi ya udah dimanfaatkan aja dan aku juga udah expect kayak di sini siapa yang mau nge-gym ya. Karena ya itu tadi bener-bener jauh banget dari pusat kota itu kurang lebih ya setengah jam lah ya setengah jam di Palembang tuh udah lumayan jauh loh karena kan nggak terlalu macet Beda kayak Jakarta. Jakarta kan ya. Di Jakarta Yes. setengah jam Jakarta tuh ke setengah Indomaret jam terdekat. juga. Iya. Ah, kalau di Palembang setengah jam tuh udah cukup jauh lah kalau harus nyebrang Ampera maksudnya kan ya jembatan Ampera yang batasin seberang Ulu 1 sama seberang Ulu sama seberang Ilir. Nah, tantangannya itu tadi masyarakatnya tuh masih belum terlalu terlalu mau buat masuk ke gym, ngeluarin duit buat nge-gym tuh masih udah masih jauh banget lah. Bahkan di awal-awal tuh aku masih ingat ada ibu-ibu yang waktu tahu price list-nya segitu, itu termasuk masih murah banget loh ya, 150.000 cuman ya. Aduh dek, kalau 150.000 mah mending beli beras. Waduh, dari situ kayak, iya ya, kayak ini perlu perlu cara pemasaran yang lebih oke lagi nih, karena ya itu tadi, kayaknya yang datang ke sini, pada waktu itu belum semasif sekarang ya pemasarannya ya, kayaknya yang datang ke sini banyakkan orang-orang yang nggak cocok gitu ya. Kenapa ya? Nah, akhirnya dicari tahu kan. Ternyata kemarin itu ya itu tadi pemasarannya belum cukup jelas aja pada waktu itu ya. Belum tertarget lah istilahnya. Jadi kayak ya kalau misalnya di ujung-ujung kota di Palembang, waduh itu masih susah banget. Nah, awal mulanya agak mendingan ya itu tadi ketika sosmednya udah mulai jalan sih. Waktu 2018 lah kayak gymnya kok nggak ada treadmillnya mana gitu itu pertanyaan yang sehari-hari yang sering dijawab adminku ya waktu aku jaga sendirian juga waktu itu juga sama ya itu tadi sih tantangannya yaitu masyarakatnya masih ini aja sih coach masih belum mau untuk ngeluarin duit lebih untuk investasi kesehatan mereka itu aja sih jadi tantangannya buat ngedukasi aja sih sebenarnya Buat edukasi ya. Oke. Tapi memang Ya, kalau menurut aku kayak Olympus sama Level juga kayak punya kesamaan untuk justifikasi price kali ya karena kayak di level itu sebenarnya price-nya lumayan di atas kayak rata-rata gym di sini lah gitu bahkan kayak gym dengan di daerah yang sama gitu kita sebenarnya di atasnya gitu dan di daerah pun seperti yang Coach Rian bilang tadi kan mereka kayak belum melek lah gitu ya untuk
latihan boro-boro ngeluarin 150.000 untuk ikut kelas gitu. Nah, mungkin ini kayak pertanyaan aku kali ya. Gimana sih cara kalian gaining klien? Pasti kan gaining itu apa ya? Gimana caranya membuat mereka yakin kalau misalnya mereka mau gitu ngeluarin uang segitu? Gimana caranya kalian pelan-pelan nge-build trust mereka untuk ngeluarin uang segitu di gym kalian gitu? Coba mungkin dari Jenny dulu kali ya. Oke. Ya, yang gymnya paling mahal nih. Jangan gitu dong. Nggak. Kita worth its price kok, tenang. Yoi. Cuman ini satu hal yang mungkin sebenarnya ini aku udah tahu dari lama gitu ketika kita mulai bikin gym ini, bikin konsep gym ini, dan aku juga ikut serta dalam menentukan pricing yang sesuai buat level ketika kita buka kan. Jadi pertama kita memang melakukan banyak research ya. Kita research di market sekitar kita itu sebenarnya harga-harga orang-orang tuh berapa aja. Sebenarnya ada juga gitu gym-gym yang harganya sekita ataupun di atas kita gitu. Cuman kita juga harus melihat apa yang bisa kita bawa yang mungkin beda gitu sama mereka. Jadi menurutku kita harus tahu juga tier kita tuh ada di mana gitu. Semua produk itu pasti ada tiernya gitu. Beras pun kayak ada beras ekonomi dan ada beras shirataki gitu kan. Ada beras yang baru lagi tuh yang sepaket kayak porang ya 100.000 gitu kan. Sama-sama beras kan sebenarnya dan sama-sama orang tuh nyari beras gitu. Cuman kita harus tahu kita tuh beras yang mana gitu dan kita harus memarket diri kita sesuai dengan kelas berasnya kita itu gitu kan. Dan nggak ada salah benar menurutku, itu tinggal tergantung aja kalian mau apa ya, war-nya itu mau di kelas yang mana gitu. Karena sama-sama mau kalian murah banget atau mahal banget tuh challenge-nya tuh ada gitu kan. Ini aku udah tahu sebelum kita buka, cuman baru-baru aja aku berkenalan dengan mungkin businessman lain gitu ya di Indonesia. Mungkin kayak sepemikiran gitu sama bosku di level gitu, dan mereka sama-sama secara eksplisit menjelaskan bahwa kalau misalnya kita mau bawa sesuatu yang baru ke suatu market, sesuatu yang disruptif gitu ya, atau mungkin sesuatu yang jarang jarang ada di market kita, mau itu kayak Coach Rian membawa mungkin butik fitness pertama kali ke daerahnya, atau misalnya level membawa konsep private gym ke daerah Jakarta gitu kan. Kita harus juga siap untuk orang tuh nggak langsung straight away ngerti apa yang ingin kita bawakan gitu. Dan itu harus bisa di-expect. Jadi kalau misalnya kita memang percaya banget sama brand-nya atau sama produknya, kita harus siap untuk kayak membela dia ketika semua orang menghujatnya gitu. Kayak pasti ada kritikan banyak kayak tadi Coach Rian bilang mendingan gua beli beras gitu kan. Dan di level pun juga sama kayak kenapa di sini kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih mahal daripada gym dekat kantor saya gitu kan. Kita harus siap gitu, kita harus siap menerima itu. Pasti ada periode di mana kita harus melakukan edukasi kayak Coach Rian bilang tadi, dan banyak nunggunya lah gitu. Tentunya kita jangan nunggu diem-diem aja gitu ya. Kita melakukan edukasi, kita bikin post, marketing, dan kita ngencengin word of mouth-nya gitu kan. Cuman pasti akan ada periode di mana kayak ya lu nggak akan 100% langsung BEP di bulan pertama lu masuk gitu. Karena ya orang tuh butuh waktu untuk mengenal itu apa. Kayak kalau misalnya kalian ingat zaman Gojek pertama kali ada gitu ya. Emangnya kalian langsung pakai Gojek gitu di tahun pertama dia ada gitu. Mau dia subsidi sampai 2.000 perak aja masih banyak yang nggak mau make gitu kan. Apalagi gym kayak kita gitu, di mana aku bisa bilang transportasi sama fitness itu sama-sama esensial gitu kan. Mobilitas, lu bisa kemana-mana, sama lu olahraga supaya investasi buat jangka panjang gitu ya, itu sama-sama penting. Tapi butuh edukasi lama dan panjang untuk orang tuh kayak get with the program lah kita bilangnya gitu kan. Dan itu butuh kesabaran dan butuh duit. Jadi kayak untuk business owner di luar sana yang mungkin percaya banget sama suatu konsep atau suatu produk yang pengen mereka bawakan karena kalian percaya banget bahwa itu bakal ngasih benefit buat orang sekitar, ya siap-siap
untuk bakar duit di awal mungkin, atau mungkin siap-siap untuk kayak dihujat mungkin, dikritik mungkin, atau kayak ya siap-siap untuk usaha lebih lah di awal gitu. Mungkin itu sih experience-nya gitu. Jadi kayak pasti ada lead time-nya. Itu kayak hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada brand yang nggak kayak gitu menurutku. Kalau misalnya kalian memang sedisruptif itu gitu. Mungkin Coach Rian ada yang mau ditambahkan? Wah, ini aku setuju banget sih. Dan dari tadi Coach Jani bilang tuh aku relate banget kayak aku tuh percaya gini sih, nggak ada barang yang mahal. Betul. Secara ya, aku biasa lah ya, kapal pesiar banyak di belakang. Nggak, maksudnya kayak nggak ada barang yang mahal tuh maksudnya gini. Aku tuh percaya nggak ada barang yang mahal banget. Maksudnya mahal dalam sisi apa ya? Yang tas ratusan juta juga masih ada yang beli kan, ya nggak sih ya? Jadi bukan masalah barang itu mahal atau enggak, tapi apakah barang itu sesuai dengan value-nya, sesuai dengan harga yang ditawarkan ke kliennya, maksudnya gitu kan ya. Kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, iya, hargaku memang segini, tapi kamu manfaatnya gini loh, gini. Nah, proses buat jabarin manfaatnya itu yang memang perlu waktu. Jadi kayak gym owner jangan mikirin cuman apa ya, kayak oke, bangun gym, peralatan segini, oke, investasi 500 juta misalnya, jangan lupa, bener kata Coach Diani, kita perlu spend kayak dana buat bernafas di awal-awal. Kita harus expect mungkin 3 bulan pertama gym kita nggak ada yang masuk, bisa aja. Jadi jangan pede banget, oke, gym saya akan jadi gym paling fenomenal di kota Palembang, 3 bulan kemudian habis. Ya memang bener banget kata Coach Jani barusan, kayak aku juga di awal tuh kan rame banget ya, honeymoon period lah istilahnya. Karena gym baru segala macem, promo free segala macem. Biasanya udah masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, nah itu realita hidup yang harus Anda lihat ya. Itu yang bener-bener gym tuh aku masih ingat lebih banyak main PUBG di gym ketimbang ngajar ya, karena saking kosongnya banget. Jadi ya itu, tapi nah mental si ownernya yang jadi apa ya, jadi harus diuji dalam artian bisa nggak kamu tetap bisa bikin konten di kondisi gym yang mungkin nggak surplus, yang sepi banget, yang seakan-akan aku ini ada benefit nggak sih buat konten-konten kayak gini, ini bakal kedepannya bakal naikin dongkrak gymku juga nggak sih, dan masih semangat nggak buat belajar terus, ngupdate ilmu terus di kondisi gym yang aduh suram banget nih. Nah ini mentalnya sih ujung-ujungnya nanti bakal apa ya, bakal ngaruh banget mental si gym ownernya atau gym manajernya atau apapun itu yang mengelola gymnya kan. Ya itu aku setuju banget sih. Proses edukasi itu nggak bisa cepet dari awal yang masih awareness doang ya, cuma ngasih tahu kalau ada gym di daerah itu, sampai nanti dia mungkin agak ngulik dikit benefitnya apa aja, manfaatnya apa aja, itu tuh perlu waktu banget. Bener banget kata Coach Jani, kita mungkin udah expect bakal bakar duit sih. Bakar duit di sini bukan berarti selalu apa ya, kayak ya employee harus tetap digaji, ya toh ya. Nggak mungkin kita hari ini nggak ada profit nih, profitnya masih kurang. Kalian gajinya bulan depan aja ya kan, nggak bisa gitu juga kan. Employee masih harus tetap digaji, kemudian mungkin ads masih harus tetap di running, listrik juga PLN bukan punya bapak saya kan, masih tetap harus bayar, listrik masih harus tetap bayar. Jadi ya itu sih, bener banget sih. Jadi ya mental sama nyiapin spend dana untuk bernafas paling nggak beberapa bulan ke depan sih. Itu. Iya, mungkin mungkin kalau nggak ngegaji bisa aja tapi diviralin paling ya. paling diviralin kalau netizen dihujat. Cuman mungkin kayak tambahan juga tadi Coach Rian juga bilang ya soal mentalitas gitu. Menurut aku tuh benar banget, dan mungkin satu hal lain yang bisa aku tambahin, karena asal muasalnya itu kan aku sebagai kayak fitness enthusiast gitu ya. Aku sebagai klien lah ibaratnya, dan aku suka fitness gitu. Tapi memang eventually aku get certified juga untuk dapat perspektif dari seorang coach juga. Karena aku ini kan sebenarnya datang dari sisi bisnis gitu. Aku dulu di tech startup, aku dulu megangnya finance gitu. Itu originnya aku dari situ. Dan yang aku temuin juga bekerja dengan coaches-coaches hebat di industri ini, mentalitas mereka tuh kadang sedikit berbeda gitu. Dan ada baiknya untuk kita punya mencari titik tengah ini, kita berdiskusi dan mencari inspirasi dari satu sama lain gitu. Karena yang namanya coach, aku sering mendapati, dan menurut aku ini hal positif ya, maksudnya coach itu benar-benar percaya banget sama apa yang mereka provide gitu. Mereka
spend a lot of money untuk sertifikasi, mereka belajar sungguh-sungguh, dan mereka benar-benar kayak mengasah skill-nya mereka sebagai coach gitu. Dan mungkin ada beberapa coach yang pernah aku temuin yang merasa kayak, ya apa yang gue lakukan tuh udah cukup gitu. Harusnya orang tuh tahu kalau misalnya apa yang gue kasih itu udah paling paling updated gitu, ilmu yang paling updated. Gym gue itu alatnya paling lengkap se-Indonesia misalnya, atau program yang gue kasih tuh udah paling bagus se-Indonesia gitu. Mungkin mereka genuinely merasa gitu, cuman ada disconnect gitu. Just because lu tahu lu jago gitu ya, belum berarti orang tuh tahu kalau lu jago gitu. Kayak ibaratnya lu musisi, bisa aja lu musisi hebat banget, talented banget. Tapi kalau misalnya lu nggak punya cara apapun untuk mengeluarkan seni lu di luar sana gitu ya, kayak mengedukasi dengan cara-cara yang mungkin viralin diri di TikTok atau ngepost di YouTube gitu. Jangan expect orang bakal tiba-tiba beli konsernya lo gitu, karena mereka nggak akan tahu lu siapa gitu, meskipun lu memang ternyata bagus gitu. Jadi butuh skill lebih untuk seorang coach itu bisa mengkomunikasikan apa yang mereka percayai gitu ya, ilmunya mereka, dan apa yang bisa dicerna sama orang banyak gitu. Kalau lu bilang kayak lu jago biomekanika, lu jago programming, orang nggak akan ngerti itu apa gitu kan. Jadi butuh butuh cara gimana caranya lu mengedukasi kenapa harganya Olympus, harganya level itu segini, dan apa yang bisa dimengerti sama si klien-klien itu. Karena di persepsi mereka, ya pikiran mereka adalah beli beras gitu kan. Pikiran mereka bukan kayak, oh ini tempatnya butik, tempatnya private gitu. Itu bukan hal pertama yang mereka akan pikirkan gitu. Jadi butuh mentalitas yang juga lumayan berempati ya, menurutku berempati sama client base-nya kalian itu sendiri gitu sih. Nah, kalau bahas itu kan juga agak ada kaitan dengan marketing ya. Pas awal-awal kalian buka juga pasti harus marketingnya dulu yang harus jalan. Coach Rian sendiri kan juga merupakan mentor atau edukator dari APKI yang bahas soal marketing strategi for fitness, ya kan? Nah, menurut kalian sendiri, marketing itu lebih cocok diperankan oleh business owner atau coach-nya sendiri? Mungkin dari Coach Rian Dari kali ya. Coach Rian dulu deh. Wah, ini menarik sih ya. Marketing apakah dijalankan sama gym owner aja atau sama pelatihnya juga sekalian ya. Sebenarnya kalau ini menurutku sih ya, ya pada dasarnya pelatih itu mengajar ya nggak sih ya. Job utamanya itu mengajar. Kalau bisa memang kalau bisa ya ngajar aja, nggak usah ngurusin yang lain. Cuman kita nggak bisa pukul rata juga sih. Di gym-gym yang kecil untuk bisa survive apapun harus dilakukan ya nggak sih ya. Jadi kalaupun memang harus pelatihnya ikut marketing, ya ikut ya itu satu-satunya cara untuk kita survive maksudnya gitu kan. Dan pada dasarnya kan produk yang dijual ini si pelatihnya sebenarnya kan. Selain kalau misalnya kita ngomongin gym yang sifatnya one on one misalnya kan itu yang lebih dijual kan sebenarnya si pelatihnya ketimbang alat-alatnya. Beda kalau misalnya kayak mega gym menurutku ya, mega gym yang memang jualan fasilitas saja ya itu sok lah memang nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya si pelatih yang lebih dijual, si sesi PT-nya, otomatis kan PT-nya harus sering nongol sama kayak Coach Jani bilang tadi kan, kayak ya orang tahu dari mana kamu bagus kalau misalnya ya nggak pernah lihat gitu, nggak mungkin tiba-tiba tidur bangun kayaknya aku harus berlatih sama Isan deh, kan nggak mungkin. Emang itu pakai ilmu gendam dari jarak jauh ya dimasukin satu-satu kan nggak, otomatis kan minimal orang sering ngeliat oh cara Isan ngajar tuh begini, otomatis kan kayak wah menarik juga ya, aku belum pernah nih ngeliat pelatih yang kayak gini, minimal udah timbul lah rasa ketertarikannya walaupun pada waktu itu belum ada konversi, tapi mungkin ada satu waktu di mana mereka mau latihan, tiba-tiba ingetnya langsung Isan misalnya gitu. Itu kan kayak udah ngebangun positioning kan, kayak ngebangun top of mind lah istilahnya ya. Kalau misalnya di marketing kayak, oh kalau misalnya nanti kalau aku mau latihan, aku langsung ingetnya sama Isan. Kenapa bisa gitu? Ya itu karena dia mungkin ikut jadi bagian marketingnya. Ya nggak sih? Nah, balik lagi, gym owner atau ini ya tergantung gymnya. Kalau memang gymnya udah skala besar, memang ada tim marketingnya sendiri, ada tim kontennya sendiri, mungkin pelatih bisa ikut
apa ya tapping kontennya aja, karena ya mau gimana, karena kan yang dijual kan pelatihnya nih, mungkin nanti bisa nggak mungkin pakai pelatih orang lain kan, itu aneh banget kan. Jadi pelatih sendiri diajak tapping konten, gimana cara dia briefing, gimana cara dia jelasin gerakan A, gerakan B, gerakan C, yang mana itu kan nanti mudah-mudahan bisa apa ya, bisa ngasih perspektif lah ke calon klien. Tapi memang aku setuju jangan sampai si pelatih itu jadi objek jualannya, bener-bener kayak harus neror si kliennya, diteleponin satu-satu. Itu jangan deh, kalau gitu memang agak bahaya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau jualannya terlalu barbar, takutnya malah merusak reputasi si pelatih sama reputasi gymnya. Jadi cara jualannya agak lebih smart aja sebenarnya. Nggak apa-apa ikut marketing, ikut pemasaran, tapi lebih smart aja. Misalnya kayak lewat jalur konten gitu. Coach Jani gimana? Aku setuju sih untuk apa yang tadi Coach Ryan udah ceritakan juga gitu ya. Mungkin aku bisa relate karena kita juga sesama UMKM, ya kan? Kita sesama UMKM, kita timnya mungkin nggak gede gitu. Mungkin level orang mikir, oh dari Singapura bla bla bla, tapi ya sama aja gitu. Kita di Singapura pun udah 10 tahun kayak staff kita nggak lebih dari 20 gitu kan. Dan mayoritas dari staff kita juga sebenarnya coaches gitu. Jadi dari 20 itu mayoritas coaches, ya orang marketing tuh nggak ada timnya lah gitu ya, kayak tadi Coach Rian bilang gitu, kayak di gym-gym besar mungkin udah punya tim. Cuman mungkin aku bakal cukup berhati-hati ketika harus memilih ya gitu ya, antara siapa yang harus effort gitu, coaches atau gym-nya gitu. Karena di satu sisi aku mikirnya gini deh, simpelnya aja. Insentif orang tuh apa biasanya? Insentif orang adalah duit ya kan? Dan insentif orang untuk melakukan apapun itu pasti duit gitu. Kita harus fair juga gitu. Kalau misalnya si coaches ini kita suruh ngonten, kita harus menjelaskan, maksudnya kita sebagai business owner, kita harus menjelaskan ke mereka bahwa ini juga berkontribusi ke kesuksesannya mereka gitu. Jadi lo ngonten tuh bukan cuma sembarang kita mau mengeksploitasi lo dan kayak lo disuruh ngonten tapi kita nggak bayar lo gitu ya. Tapi ini juga kembali lagi ke brandingannya lo juga gitu kan. Lo yang bakal dapat klien, lo yang bakal dapat followers gitu kan, lo yang bakal dapat pengikut gitu kan. Untuk mereka punya insentif untuk ngonten atau misalnya insentif untuk meluangkan waktu lebih untuk konten ketimbang ngajar gitu kan. Tapi di sisi lain sebagai coach juga aku nggak pengen orang tuh kayak oh ya kan gue bagi komisi sama lu, harusnya lu juga bantuin marketing gue dong gitu kan. Biasanya itu yang sering aku denger juga gitu, kayak dan harusnya level yang full ngepromosiin gitu. Ya bener juga, kita juga pasti punya tanggung jawab itu, karena kalau kita terlalu bergantung sama coach-nya untuk konten juga atau benar-benar menonjol gitu ya, resikonya adalah ketika coach ini memutuskan untuk cabut dari gym kita, ya sudah semua kliennya kita juga akan ikut sama dia gitu. Itu udah fakta, itu udah logika aja lah gitu. Ketika orang tuh punya fans misalnya Anggi gitu ya, misalnya kayak wah hamstring mommy gitu kan ya, tim hamstring mommy gitu kan. Pasti kan orang kayak ingetnya tuh kayak oh hamstring mommy tuh Anggi, bukan hamstring mommy tuh level gitu kan ibaratnya. Dan itu credit to Anggi gitu kan, karena dia yang melebihkan waktu untuk ngonten di situ, membangun brand dia di situ. Alhasil fans-fansnya dia ya pasti ngikutnya Anggi, bukan level, meskipun Anggi adalah coach di level gitu. Jadi harus dibedakan brandingan gym dan brandingan coach gitu. Jadi menurutku butuh solusinya adalah kita butuh diskusi. Kalau di level itu kita selalu melakukan itu gitu. Kita selalu one on one sama coachnya setiap 3 bulan gitu. Kita selalu dari segi owner, dari segi aku, kita tiap 3 bulan ketemu face to face gitu ya. Kita diskusi gitu. Kayak ibaratnya guru BK gitu loh, ngerti gak sih? Kayak masa depan kamu maunya kemana gitu kan. Karena itu kayak kalau kerja bareng coach sama gym itu kayak pernikahan gitu loh. Kayak sebuah relationship yang sama-sama butuh effort. Lu harus effort, gue juga butuh effort gitu. Supaya kita sama-sama sukses dalam perkawinan kita ini gitu kan. Jadi tiap 3 bulan biasanya kita suka nanya ke coachnya, lu gimana cara kita bisa bikin lu lebih sukses? Support apa yang bisa kita kasihin supaya lu bisa lebih sukses lagi gitu. Karena apa? Sebagai gym owner, kita juga nggak selalu tahu kok kayak solusi terbaiknya itu marketingnya seperti apa gitu. Kalau misalnya si Anggi ternyata pengen lebih menggait women's fitness gitu, ya apa gunanya kita kayak gencar-gencarin Anggi untuk
bodybuilding misalnya, itu kan kayak salah salah kayak nggak tepat sasaran gitu ya, nggak ketemu gitu. Jadi diskusi antara kedua belah pihak itu menurutku sangat penting gitu. Kita harus bisa mengapresiasi bahwa coach itu adalah seorang individu yang opininya harus kita respect juga gitu kan. Kita harus tanyain mereka, lu maunya arahnya kemana, where does level come into that conversation gitu ya, in that picture gitu. Misalnya Anggi pengen sukses sebagai women's fitness specialist se-Indonesia gitu. Tentunya kan kita sebagai level juga pengen mendukung itu kan, karena kalau misalnya dia bisa mencapai itu selama dia ada di level, gimana caranya kita juga bisa berkontribusi dan juga Anggi tuh dengan senang hati merefer orang-orang ke level. Alhasil juga hubungan antara si coach dan si gym owner pun juga akan lebih langgeng kan, karena pasti Anggi merasa, oh gym gue tuh peduli sama gue, peduli sama karir growth gue, dan dari segi level pun juga melihat kayak, oh Anggi tuh inisiatif ya gitu, kayak Anggi tuh banyak pengen ngembangin dirinya gitu. Itu semua quality yang menurutku sangat penting gitu sebagai recruiter ya, sebagai gym recruiter gitu. Dan mungkin seperti Olympus juga, kita kan bisnis kecil ya, jadi kita nggak banyak hierarkinya, nggak banyak birokrasinya. Jadi kalau misalnya coach itu punya ide gitu ya, misalnya kayak, oh gue mau bikin women's forum di level gitu kan, atau kayak perkumpulan ibu-ibu level gitu kan, ya bisa terjadi langsung aja gitu. Besok lu tinggal DM-in semua klien-klien lo, udah jadi gitu, nggak perlu pakai tar dulu ya, nunggu approval atasanku dulu ya, gitu. Kayak nggak pakai AIWO lah gitu. Jadi mungkin singkatnya adalah, kedua belah pihak harus effort sih, tapi kalau misalnya harus milih salah satu, menurutku effort-nya itu harus datang dari gym owner gitu. Sebagai gym owner, kita itu kan yang nge-hire si coaches-nya kan. Sebagai kita yang ngerekrut mereka, kita juga bertanggung jawab atas growth mereka selama mereka di perusahaan kami gitu kan. Jadi menurut aku titik berat itu sebenarnya di gym owner. Tapi kalau misalnya si coach-nya itu tidak mau berpartisipasi, ya sudah lo sebagai coach juga jangan banyak minta juga gitu ya, kayak gue kok nggak pernah dipromosiin ya, atau kayak gue kok kliennya dikit ya, lu aja disuruh bikin konten aja kayak disuruh foto aja tuh nggak pernah Yes, nyempetin gitu. Ya gimana betul kita mau banget. promosiin lo juga gitu kan. Jadi dari kedua belah pihak, tapi menurutku gym owner harus menginisiasi sih. Ya, ya, ya. Gue suka banget sama perumpamaannya si Jenny tadi yang soal hubungan antara fitness coach sama owner sama gymnya sendiri itu adalah relationship seperti pernikahan. Harus sama-sama punya effort, jadi juga harus win-win solution lah. Jangan sampai kalau misalkan lo minta sama seorang coach lo buat tergabung dalam urusan marketing, kayak ngebantu lo buat marketing dalam bikin gym, dalam ngembangin gym, jangan sampai malah kayak membebani si coachnya sendiri. Justru kayak harusnya coach itu merasa sukarela dan senang kalau misalkan diajak buat marketing. Jangan sampai kayak lu harus marketing dulu tapi nggak outputnya nggak ada sama sekali nih. Bahkan klien nggak ada yang datang. Nah itu bahaya juga tuh. Jadi harus 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 memberikan manfaat juga lah buat coachnya juga. Pada intinya dua arah lah ya. Kalau misalkan kita berhasil ngedatangin klien, kita bisa ngebuktiin bahwa produk kita memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita marketingkan, ya pasti bakal retain tuh kliennya. Kalau misalkan kita marketingnya abal-abal, apa yang disampaikan dengan produk hasil yang terjadi beda, pasti juga orang nggak bakal retain juga, ya kan? Nah, ini kan pasti kalian juga udah pernah dengar nih, coaches itu adalah senjata atau jiwanya gym. Mau kemana aja coach pergi, kemungkinan besar para member bakal lari ke coachnya, ya kan? Kalau misalkan dia kabur tuh misalkan, ya tapi nggak semua lah. Kita ada contohnya. Ya gitu-gitulah, pokoknya pasti ada. Nah, buat kalian sendiri, seberapa penting kayak career progression buat para coaches kalian? Seberapa rela kalau misalnya kalian sebagai fitness owner atau fitness business gitu buat spending money buat para coaches buat develop their skill gitu? Mulai dari Anjani deh. Benar, Anjani udah capek ngomong. Rian dulu. Minum dulu. Oke. Iya. Wah, ini menarik sih ya, seberapa penting ya maksudnya untuk karirnya coaches. Ya, kalau misalnya ini menurutku ya dari sisi gym owner kecil di daerah dengan budget yang sangat terbatas, penting banget. Penting banget. Karena ya itu tadi, itu benar, kayak pelatih itu memang ujung tombaknya sebuah gym kan ya. Ya produknya ya di pelatihnya sebenarnya kan. Otomatis kan
Ya mau jualan kue laku, otomatis kuenya harus enak. Berarti kan sama tuh kalau misalnya mau jualan jasa kebugaran, otomatis ya si pelatihnya ya harus jago istilahnya ya, atau memang secara melatih bagus banget. Kemudian gimana supaya melatihnya bagus? Ya itu tadi harus belajar. Kalau belajar gimana? Kalau belajar ya pasti butuh uang, ya enggak sih ya, karena mungkin bisa ikut pendidikan segala macam. Tapi ya itu tadi, kalau memang si gym-nya kecil, terbatas juga, sorry agak bindeng. Ya, sebenarnya bisa diakalin sih sebenarnya ya, kayak nggak selalu belajar itu selalu keluarin duit terus, kayak bisa bikin belajar bareng, misalnya itu bisa juga sih. Ya, bisa bikin belajar bareng dan memang kalau misalnya dapat pemasukan, mungkin ada budget yang disisihkan sedikit untuk dikumpulin untuk mungkin memfasilitasi pelatihnya bisa ikutan sertifikasi misalnya atau bisa ikut ambil course apa misalnya gitu kan. Yang mana sebenarnya itu bagian dari investasi juga. Nanti kalau misalnya semua pelatihnya udah certified semua, mungkin kan dari harga jasanya bisa dinaikin. Nanti kan ngaruh sama pemasukan kita juga dan mudah-mudahan dengan si pelatih juga punya knowledge yang lebih bagus, klien juga jadi lebih oke, retaining-nya juga jadi lebih bagus. Jadi ujung-ujungnya ya balik ke pemasukan bakal lebih tinggi. Terus jadi kesimpulannya kalau dari aku penting nggak penting? Penting sih, tapi ya itu tadi tetap menyesuaikan sama budget yang ada juga. Kalau memang masih kecil ya jangan sampai pelatihnya bisa ikut course tapi bayar listriknya besok token bunyi tuh ruko saya tuh. Kita level nggak pernah kayaknya level ya token bunyi ya. Kebetulan nggak pakai Saya token sudah sih memang. nggak pakai token ya. Masalahnya iya kalau saya besok tim saya ikut api semua, nanti listrik saya gimana tuh? Kalau dari aku gitu sih, Coach. Kalau Dari dari Coach Jadi Anjani gimana? gimana? Itu ini sih relate banget sih ya, apa namanya, yang namanya apa, gym kecil kita juga nggak punya apa ya, kayak nggak punya, resource unlimited juga gitu. Tapi aku juga setuju banget sama Coach Rian kalau misalnya belajar itu nggak semena-mena harus sertifikasi, nggak semena-mena harus, ngeluarin duit gitu ya. Apalagi maksudnya, yang namanya sertifikasi itu kan kayak ilmunya aja gitu ya. Maksudnya sertifikasi itu kayak ibarat lulus sekolah tuh ijazahnya aja gitu kan yang bakal didapetin, ketimbang, kita nyari courses-courses gratisan di YouTube gitu ibaratnya ya gitu. Dan, eee, menurut aku pentingnya itu sebagai business owner yang bisa kita kontrol adalah, budaya untuk belajarnya itu sendiri gitu. Jadi kita harus make sure kita bikin, tempat yang di mana belajar itu tuh didorong gitu. Jadi kita memang membuat tempat yang kondusif, kita juga, menunjukkan kalau kita support gitu ya. Karena menurutku kalau misalnya sebagai coach pun mereka juga pasti akan lumayan mengerti ya, maksudnya kayak mayoritas coach yang pernah aku, kerja bareng, mereka tuh mengerti lah kalau misalnya, kita nggak bisa semena-mena selalu bayarin, sertifikasi mereka atau misalnya selalu ngesubsidi gitu ya. Eee, tapi di sisi lain mereka mereka aja tuh sebenarnya udah cukup, senang kalau misalnya manajer mereka yang mungkin mereka lihat, "Oh, Jani kan nggak ngerti apa-apa ya tentang Conor Harris, tapi dia tuh menunjukkan kalau dia tuh, suportif gitu sama, keinginan gue untuk belajar," gitu. Menurutku itu aja bisa go a long way banget ya. Jadi kayak, eee, si coach ini juga jadi kayak merasa, tetap ter-support gitu meskipun ya secara mental aja gitu ya. Karena, kebalikannya juga penting gitu, kayak ada gym-gym di luar sana yang kayak, "Ngapain lu belajar-belajar kayak gitu? Kayak lu kan, pentingnya cuman kayak ngitungin rep klien aja," gitu. Ada loh di luar sana kayak manajer-manajer atau owner-owner yang seperti itu gitu, kayak, "Ngapain sih lu buang waktu? Mendingan lu pakai waktu itu untuk ngajar aja," gitu. "Itu jelas jadi duit buat lu, jadi duit buat gue," gitu kan. Tapi, menjadi tempat yang kita meng-encourage budaya belajar itu aja menurutku udah cukup oke. Meskipun kalau di level kan kita memang, punya kayak tabungan gitu ya buat si coaches ini bisa ngambil sertifikasi setahun sekali, bergilir gitu ya kalau misalnya kalian udah, kerja buat kita lebih dari 1 tahun dan performance-nya bagus dan memang kayak ada kontraknya gitu, ada TNC-nya lah ya. Jadi jangan sampai lu ngambil duit kita buat belajar terus kabur gitu kan. Beasiswa di mana-mana pun juga pasti ada pengikatan, in some way, kami juga punya hal yang sama, punya program yang sama, karena kita pengen menunjukkan gitu, meskipun mungkin duitnya nggak seberapa, kayak cuman
kegelitik doang gitu ya, karena kan sertifikasi mahal ya, jadi mungkin kita cuma bisa ngasih berapa persen, tapi at least itu gesture yang kayak, "Oh, lu ada niat lah gitu untuk, ngebantu gue belajar," gitu. Itu sih. Aku juga mau nambahin mungkin kali ya. Bener sih, aku setuju sama Jani sama Coach Rian juga. Kalau misalnya kayak dapat dukungan gitu dari gym owner atau manager atau kayak pokoknya petinggi gym lah, itu tidak skill yang mereka berikan itu sebenarnya nggak selalu soal apa ya kita sebagai kayak hard skill lah gitu. Nah, buat coaches-coaches yang kayak misalnya kayak aku dulu baru memulai merintis, kayak cara ngomong ke klien aja nggak tahu, kayak gitu, cara gimana ya, menyampaikan apa yang aku maksud, kayak gitu, cara menyampaikan, bahkan cara menyampaikan, exercise-nya itu sendiri gitu, despite the content ya, gitu. Itu kan sebenarnya ada art-nya sendiri kan. Nah, ketika waktu itu aku punya pengalaman kalau misalnya aku tuh diajarin gitu sama, Jeff gitu ya. Jeff itu a big, apa ya, our director yang dia tuh kayak ngajarin soal soft skill mostly gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya dan itu juga gratis dan dia cuman share pengalamannya aja. Tapi menurut aku karena dia bisa memberikan itu gitu ke aku, jadinya aku merasa kayak diayomi gitu, kayak apa ya, kayak kasih tunjuk, "Oh ini loh cara kamu marketingin diri kamu," kayak gitu sebenarnya. Langsung ya maksudnya gitu. Dan ini juga kayak aku pengen masuk ke pertanyaan juga nih gitu kan. Kan kalau misalnya Coach Rian kan juga jadi edukator di APKI untuk, marketing kayak gitu-gitu kan. Nah, itu salah satu yang, kalau buat aku ya, aku pribadi kayak gitu, itu aku mungkin kayak bisa tingkatkan lah kayak gitu ya, mmm, untuk, marketing ya karena aku sendiri kan kayak ya udah ngajar kayak gitu-gitu. Nah, menurut Coach Rian, apa sih, hubungannya kayak gitu ya, eee, kita memberikan, konten gitu ke klien, terus gimana gimana caranya supaya kita bisa membuat itu, sebagai apa ya, ada hasilnya gitu buat kita, misalnya kayak klien ataupun, gaining ataupun, retaining karena kan salah satu yang penting juga kan retaining kayak gitu. Terus, maaf ya banyak pertanyaannya. Terus gimana caranya itu, kita nggak apa ya, membalance antara kita ngajar, cari skill kita sebagai seorang coach, tapi juga kita, tetap quote unquote eksis gitu. Jadi kayak gimana caranya kita nyeimbangin gitu. Make sense ya sih pertanyaannya? Iya, nyambung kok, nyambung. Iya. Nyambung. Ini menarik banget sih pertanyaannya Coach Anggi ya. Jadi kayak yang tadi aku nangkep gimana buat konten tuh bisa menghasilkan, literally menghasilkan ya, bukan cuma buat konten doang. Ngapain buat konten doang kalau nggak ngasilin, maksudnya gitu ya. Kemudian gimana kalau misalnya buat konten itu nggak mengganggu proses ngajar, proses belajar, bikin kontennya biar balance gitu ya. Jadi itu yang aku nangkep, kurang lebih begitu ya Coach Anggi ya. Ya.